Halo teman-teman, jadi kita kali ini akan membuat sebuah activity diagram untuk case registrasi digital banking. Ya, jadi di sini kita menggunakan sebuah website namanya lucid.app. Ini ya teman-teman bisa coba sendirilah di sini. Ini juga bisa menyediakan fitur untuk gratis ya. Oke, jadi activity diagram itu kurang lebih gunanya untuk memperlihatkan urutan aktivitas atau proses dari sebuah sistem gitu. Oke, yang pertama, jadi di sini kita akan membuat em, sebuah swim lane. Ya, di sini kita akan membagi jadi tiga kelompok. Bentar lagi ini kita warnai dulu. Ini warnanya hitam nggak kelihatan. Kita ubah dulu jadi transparan ya biar kelihatan labelnya. Oh, sorry. Nah, jadi ini swim lane ini gunanya untuk membagi proses ya. Nanti kita akan memasukkan sebuah proses. Di sini ada user, lalu di sini ada sistem, dan di sini ada database. Nah, Swimlane ini juga bisa ditambahkan kalau misalnya kita butuh lens-nya ada 4 atau mungkin cuma 2, itu kita bisa kurangin atau bisa tambahkan seperti ini. Nah, jadi di kasus kali ini kita hanya butuh 3 aja. Oke, lalu kita edit labelnya di sini, kita ganti user ya, user. Lalu di sini kita ganti sistem. Dan yang di sini, di kanan ini kita ganti database. Oke. Oke, pertama, kalau kita buat sebuah start atau permulaan titik awal dari sebuah sistem ini, kita pakai ini, circle aja. Oke, kita agak kecilkan dulu ya. Caranya dengan klik ini, apa yang di pojokan ini, kotak. Biar ukurannya itu tetap sama, aspek rasionya. Jadi kita ngecilinnya itu sambil tekan shift tahan lalu klik dan ya drag aja, kita tengahin. Nah, lalu habis itu kita akan buat sebuah activity itu menggunakan Eclipse gini ya bentuknya ya. Kita pakai ini aja. Oke, lalu kita besarin dikit biar tulisannya bisa bisa pas, bisa masuk. Nah, di sini kita warnai aja pakai transparan lagi. Oke, jadi proses awal ini dari registrasi digital bank ini ada user akan menginputkan datanya, menginput data seperti apa ya? Kalau kode unik di bank itu atau nomor HP atau email gitu. Input data user. Nah, setelah itu kita konekkan dulu aja. Nah, seperti ini. Lalu kita copy activity-nya, kita buat baru di sistem ini. Nah, activity kedua ini di dia sistemnya akan memvalidasi data yang dimasukkan oleh user. Validasi. Apakah datanya ini benar-benar data dari user atau gimana? Validasi data. User. Kita konekkan, kita klik klik tahan lingkaran ini, kita arahkan ke sini. Setelah itu, setelah dari sistem, kita ke database. Nah, database ini di sini untuk mengambil data usernya atau mengecek data usernya.
yang berhubungan dengan database-nya. Kita di situ terus ambil data user. Oke, setelah di database, kita akan membuat sebuah activity baru di sistem. Ya, jadi di sini kita asumsikan datanya user ini ada dan udah sesuai ya. Jadi di sistem ini tinggal kirim OTP dari di sini. Sistemnya akan mengirim OTP untuk memastikan bahwa ini usernya yang asli, yang punya nomor HP ini, gitu misalnya. Kirim OTP. Nah, kita buat lagi. Jadi setelah kirim OTP pada usernya di sini, dia akan menginputkan input OTP, lalu mengirimkannya ke sistem. Ya, jadi kita buat di sini activity baru, kita taruh di sistem. Nah, di sini sistemnya akan memvalidasi OTP tersebut. Apakah OTP-nya udah sama, apakah OTP-nya itu kadaluarsa gitu. Kita kita akan ke sini. Nah, jika ini kita katakan misalnya validasi ini berhasil ya. Setelah berhasil berarti langkah selanjutnya adalah di database ini. Kita akan setting status. Jadi di sini akan mengubah status status digital jadi aktif gitu misalnya jika validasi OTP-nya benar. Oke, setelah itu dia kan udah aktif nih. Nah, jadi activity selanjutnya adalah user ini disuruh membuat password atau PIN. Kita suruh buat PIN dulu aja ya. Jadi di sini kita buat PIN. Nah, kita hubungkan dulu activity-nya. Kita bawain dulu biar agak bagus ya. Nah, setelah buat PIN, di sini ketika disubmit, sistemnya akan memvalidasi juga. Validasi PIN. Validasi PIN. Jika PIN-nya ini udah sesuai formatnya, mungkin kalau PIN itu mungkin biasanya 6 digit, harus angka semua gitu ya, nggak boleh huruf atau spesial karakter. Nah, jika udah sesuai di database itu akan disimpan. Jadi di database ini setelah validasi PIN itu adalah simpan PIN. Simpan PIN kita hubungkan ke database ya. Hmm. Oke, kita extend dulu ya. Ini kayaknya nggak cukup nanti. Di caranya ini tinggal diklik bulat-bulat ini ya, drag and drop, lalu kita drag ke bawah aja. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya setelah simpan PIN berhasil, kita ke activity selanjutnya, yaitu di sini ada buat password. Oke, buat password. Kita hubungkan dulu seperti biasa dengan panah ini. Oke, kita copy. Jadi setelah user ini menginputkan password lalu dia submit, di sini akan menghubungkan ke sistem dan sistem ini akan memvalidasi juga validasi password, sorry, password. Nah, di sini mungkin kalau validasi password ini eh, tentunya beda-beda ya. Mungkin biasanya harus ada huruf besar, huruf kecil atau spesial karakter dan angka. Jadi semua itu digabung dan ada minimalnya yaitu mungkin ya 6 atau 8 gitu. Nah, setelah validasinya berhasil, passwordnya akan disimpan ke database, di update gitu. Ya.
simpan password. Oke. Nah, setelah password ini udah disimpan, lalu aktivitas selanjutnya adalah di sini, sorry, di database dulu. Di database ini kita akan mengambil data rekening. Jadi setelah password ini kita buat, ini kita akan dikasih data rekening kita. Lalu usernya itu akan memilih. Jadi aktivitas selanjutnya adalah di usernya. User memilih rekening utama untuk transaksi yang bersifat langsung gitu biar cepat. Nggak usah milih rekening-rekening lagi. Nah, saya memilih rekening utama. Setelah rekening utama dipilih, lalu di selanjutnya di submit. Di sini user akan dialihkan ke, sorry, ke dashboard atau homepage. Alihkan ke home. Oke, dan setelah itu berarti proses registrasi ini udah bisa dikatakan berhasil ya. Udah bisa masuk ke homepage. Jadi kita tinggal tambahkan di sini proses finish aja. Ini pakai logo yang sama, cuma bedanya ini nanti ada kayak buletan di luarnya, ada bordernya gitu. Kita coba pakai yang mana ya? Ini coba ini aja ya. Jadi kita kecilkan dulu. Nah, kita coba pasang di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan dari proses activity homepage ini ke end end ini, ke akhiran ini ya. Nah, udah. Jadi seperti ini. Jadi kalau dilihat ya seperti ini proses registrasinya dari awal eh, belum aktif sampai jadi aktif dan masuk ke home. Jadi kalau diurutkan ini usernya dia diminta untuk menginput datanya, mungkin biasanya kode yang unik untuk suatu bank sama nomor HP atau email. Lalu pada sistemnya ini akan mengvalidasi. Jadi dilihat data yang dikirim oleh user tadi itu apakah valid kayak nomor HP-nya, mungkin di sini ada format kode uniknya, itu apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, itu diproses ke database. Dia akan mengambil datanya, mengambil data si nasabah ini, data-data dirinya atau nomor HP-nya itu diambil. Lalu di sini dia akan dikirimin OTP ke nomor HP tersebut. Setelah itu, setelah usernya mendapatkan kode OTP, dia akan menginput OTP. Kode OTP ini diinput lalu disubmit. Dan setelah itu ke sistem, dia akan melakukan validasi OTP. OTP-nya sama enggak yang dikirim sama yang dimasukkan oleh user ini tadi. Jika ini udah sesuai ya, ini sudah sesuai, selanjutnya adalah ubah status digital bankingnya. Jadi yang tadinya status digital bankingnya dia masih belum aktif, ini di sini udah aktif. Nah, setelah aktif, dia akan diminta untuk membuat PIN baru. Usernya akan membuat PIN baru. Jadi di sini user akan menginputkan PIN, mungkin sejumlah 6 digit, angka aja gitu. Lalu di sini divalidasi. Apakah PIN-nya udah 6 atau apakah PIN-nya udah angka semua. Nah, kalau udah sesuai, nanti diproses di database, PIN-nya disimpan. Setelah PIN-nya disimpan, baru dia usernya akan diminta untuk membuat sebuah password. Dan jadi user seperti menginput PIN tadi,
user diminta untuk input password. Di sini mungkin password bisa huruf atau angka, besar, kecil, dan spesial karakter digabungkan. Dan panjangnya mungkin 8 atau 6 ya minimal. Nah, lalu divalidasi apakah formatnya itu udah sesuai sama ketentuan atau belum. Nah, kalau misalnya udah, sini kita kondisinya langsung udah aja, udah bener aja lah. Jadi kalau udah, passwordnya akan disimpan. Lalu setelah disimpan, dia akan mengambil data rekening dari database, ditampilkan kepada user untuk dipilih rekening utamanya. Setelah memilih rekening utama, dia akan dialihkan ke homepage. Dan ini berarti dia sudah berhasil masuk ke homepage. Jadi registrasi ini udah berhasil. Oke, sebenarnya di sini itu ada kondisi percabangan gitu ya. Jadi di sini misalnya ambil data user ini, datanya nggak ada, berarti dia dikasih alert atau dikembalikan alert ke si user di sini. Atau pada saat kirim OTP ini, misalnya validasi OTP ini salah, dia akan kembali ke input OTP atau kembali ke kirim ulang OTP seperti itu. Tapi di sini kita asumsikan datanya itu udah langsung berhasil semua aja ya, nggak ada yang salah. Jadi kita langsung aja seperti ini. Oke, jadi ya kurang lebih gambaran dari activity diagram sebuah proses registrasi digital banking itu seperti ini. Oke, jadi mungkin saya ada kesalahan-kesalahan untuk menggambar atau menyebutkan proses-prosesnya ini. Mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar, kita diskusi aja. Ya, dan mungkin itu akan bisa menambah ilmu juga. Oke, jadi untuk videonya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.